Pagi Pres, Gracia, Eren, Eksa, Noah, Dina. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Ya, satu orang pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Ada yang bersedia buat pimpin doa? Adakah yang bersedia buat pimpin doa adik-adik? Ya, silakan. Kak Bandar tunjuk ya. Adik-adik coba inisiatif dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa nih? Aku aja deh, Kak. Boleh, silakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Oke, thank you. Tadi siapa yang berdoa? Eren. Ya, Kak. Oke. Iya. Thank you, Ren. Nah, kita translasi udah oke ya. Kemarin udah latihan soal. Nanti sekarang kita masuk yang baru, yaitu coba ya Kak Bandar ya. Dilatasi. Ya. Oke. Kak Bandar keluarin barang. Biar kalian punya gambaran apa itu dilatasi. Ya. Yuk. Udah keluar bahannya belum? Udah kelihatan? Belum, Kak. Oke. Nah, Kak Bandar mulai apa itu dilatasi dengan sebuah gambar ini. Bentar ya, Kak Bandar keluarin gambarnya. Bentar ya adik-adik ya. Kak Bandar buat dulu nih. Biar kalian bisa gambarnya bisa lebih enak. Oke, bentar. Bentar. Mana ini? Oh, mana sini kursornya? Mana? Ya. Nah, Kak Bandar mulai dengan gambar ini. Coba lihat dulu gambarnya. Nah, apa yang kalian pahami dari gambar dilatasi ini? Coba cermati dulu gambarnya. Seperti apa itu pengertian dari dilatasi dan apa yang harus kita lakukan. Ya. Oke. Sudah? Apa yang didapat dari gambar ini? Pengertian dilatasi. Ada yang mau kasih pendapatnya nggak? Ada yang bisa kasih pendapatnya? Apa itu dilatasi dari gambar ini? Pengertiannya seperti apa? Memancarkan. Oke. Itu kayak di center ya dari bawah gitu ya maksudnya ya, Gracia. Nah, kalau di center dari bawah gitu, terus ada gambar di depan, di tengah itu, terus akhirnya kan ada bayangan tuh. Nah, apa yang terjadi dengan bayangannya dibanding benda aslinya? Bayangannya bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Bisa lebih besar dan bisa lebih kecil. Good. Thank you, Den. Yang lain?
Ada yang lain? Daniel melihat bahwa itu kalau dia di center bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Nah, benda aslinya itu segitiga yang kecil itu. Ya. Jadi kalau kita kasih sinar dari bawah, lewatin benda yang kecil, kita kan dulu sering ya kalau mati lampu atau misalkan sekarang main tembakan ke tembok gitu ya pakai sinar gitu ya, maka di temboknya pasti lebih gede. Nah, ini prinsip dilatasi itu seperti itu. Jadi dilatasi itu bahasa kalau di lebih simpelnya itu perbesaran atau pengecilan. Jadi bisa lebih besar dari bentuk aslinya, bisa lebih kecil dari bentuk aslinya. Ya, oke. Nah, dari situ kita dapat prinsip ini. Karena dia butuh besar atau kecil, maka kita butuh skala. Ya, ingat skala itu menentukan berapa pembesarannya, berapa pengecilannya. Ya. Nah, jangan lupa dalam refleksi, dalam kemarin translasi, kita juga di dilatasi ada namanya pusat dilatasinya atau titik dilatasinya di mana pusatnya. Ya. Jadi di dalam dilatasi kita punya istilah pusat dilatasi dan K sebagai faktor skalanya. Mengetahui dia besar atau kecil itu nanti ditentukan oleh faktor skalanya. Ya, apakah dia pembesaran atau pengecilan itu nanti dari faktor skalanya. Oke, sampai sini ada yang bingung dengan dilatasi? Kira-kira kita mau belajar apa? Semoga dari gambar ini kalian bisa paham prinsip dari dilatasi. Aman? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nah, lalu kemudian, misalkan kita menentukan faktor skalanya. Misalkan Kak Bandar bikin begini. Dari titik pusat dilatasi ini, dari titik O ini, misalkan ke bendanya jaraknya 1 meter. Misalkan 1 meter jarak. Lalu misalkan dari titik pusat dilatasi ke temboknya untuk memancarkan bayangannya itu misalkan 4 meter. Dari sini, bentar ya, Kak Bandar gambarnya lebih jelas. Biar lebih jelas. Misalkan dari titik pusat dilatasinya sampai ke tembok, ini misalkan tembok ataupun papan gitu ya. Dari sini ke sini, itu misalkan jaraknya 4 meter. Tadi dari titik pusat dilatasinya ke bendanya itu 1 meter. Dari titik pusat dilatasinya ke tempat bayangannya itu 4 meter. Nah, kalau kita mau tahu skalanya, maka kita pakai kayak gini jaraknya. Ya, faktor skala itu adalah jarak dari pusat dilatasi dari titik O ini ke bayangannya dibagi dengan jarak dari pusat dilatasi ke titik asalnya atau ke bendanya. Berarti kalau jarak dari titik pusat dilatasi ke titik hasilnya kan 4. Jarak dari pusat dilatasi ke titik asal P-nya kan 1 meter. Ya kan? Maka faktor skala dari gambar ini itu adalah 4. Jadi dia mengalami 4 kali pembesaran dibanding benda aslinya. Kebayang kalau benda aslinya udah ukurannya gede, kalau 4 kali pembesaran kan berarti lebih besar lagi bayangannya. Bisa dipahami nggak? Ada yang mau bertanya? Nggak ada pertanyaan? Cukup jelas? Apakah cukup jelas? Bisa diterima?
Ada pertanyaan nggak? Abang tanya dulu deh, ada yang mau bertanya nggak tentang ini? Sekolah sambungan tidak ada. Oke. Oke, sudah? Ya, kalau sudah, kita udah tahu cara ngitung skalanya seperti apa, maka kita lihat dulu konsep dilatasinya. Dilatasi atau perkalian bangun dengan pusat O dan faktor skala K itu dinyatakan dengan notasi begini. Titik O itu adalah pusat dilatasinya, dan K itu adalah skalanya. Ya. Oke? Ada kesulitan nggak? Kita harus sebentar dulu. Oke, Miss. Oke, sudah? Yuk, kita lanjut ya. Sorry, sebentar ya. Yuk. Nah, bentar. Saya bandar coba masuk ke sini ya. Nah, adik-adik, coba lihat gambar ini, yang gambar A dan gambar B. Oke. Mungkin kurang jelas. Nah, yang A itu faktor skalanya 0. Lalu yang B itu faktor skalanya setengah. Nah, tadi kan tidak selalu bicara dia skalanya atau prosesnya itu pembesaran, bisa juga pengecilan, lebih kecil dari bendanya, bisa kan? Ya, jadi dipahami bahwa tidak selalu dilatasi itu prinsipnya adalah pembesaran. Bisa juga lebih kecil dari benda aslinya ya. Ini sekedar ilustrasi Kak Bandar buat supaya kalian bisa paham bahwa dilatasi itu nggak selalu tentang pembesaran. Bisa juga tentang perkalian ya. Ya lanjut ya. Nah, ini ada beberapa trik yang Kak Bandar kasih. Kalau dia skalanya positif atau lebih besar dari 0, gitu ya, maka arahnya, baik bendanya aslinya atau benda kebayangannya, itu arahnya sama. Ya, arahnya sama. Oke, tapi kalau dia lebih kecil sikanya, maka posisi benda sama bayangannya itu pasti berlawanan arah. Oke. Jadi itu sekedar clue yang Kak Bandar kasih buat kalian supaya kalian lebih mudah memahami. Nanti kita akan lihat beberapa konsep buat dilatasi ya. Gimana sih kalau mengerjakan dilatasi? Kalau kemarin pencerminan kan ada 5 konsep terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, lalu translasikan cuma 1 konsep sebetulnya kan gitu ya. Tergantung dia digeser berapa kali. Nah sekarang dilatasi kita masuk konsep. Yuk. Nah coba lihat gambar ini. Ya, gambar aslinya itu segitiga yang biru. Segitiga ABO. Segitiga ABO yang biru, yang Bandar arsir biru ini. Itu gambar aslinya. Oke. Nah, lalu yang ini
B bayangan 1 ini dan A bayangan 1 ini itu adalah dilatasi pertamanya. Ya. Jadi si segitiga biru ini bukan merek ya, bukan merek tepung segitiga biru bukan. Tapi sengaja Kak Bandar kasih biru biar lebih kelihatan segitiganya. Nah, si segitiga ini didilatasi. Pertama ke titik B aksen dan titik A aksen. Lalu kemudian didilatasi 2 kali, tapi yang satunya di bawah. A dan B double aksen. Ingat tadi, kalau K-nya positif atau lebih besar dari 0, maka dia searah. Tapi kalau dia K-nya negatif atau lebih kecil dari 0, maka dia berlawanan arahnya. Nah, dari sini adik-adik coba lihat, mana yang searah, mana yang berlawanan arah. Yang searah kira-kira yang mana? Yang berlawanan arah yang mana kira-kira? Kan bentuk segitiganya kebalik tuh. Ya kan? Nah, yang searah dengan bentuknya yang mana? Yang searah kira-kira yang mana? Kan segitiganya kebalik tuh gini ya. Yang searah dengan dia yang mana? Searah itu punya pengertian yang bentuknya sama. Kayak tadi kan segitiga, bayangannya juga segitiganya tegak gitu ya. Yang searah berarti yang mana? Halo? Yang mana nih kira-kira yang searah? Antara yang atas atau yang bawah yang searah? Atas. Yang atas. Good. Jadi yang searah berarti yang atas ya, berarti ini dari B ke B aksen berarti skalanya positif. Ini K-nya positif berarti yang atas. Tapi yang di bawah ini, karena dia berlawanan, tadinya begini, setelah didilatasi jadi kebalik lagi ya posisinya. Nah, itu berlawanan arah. Nah, sekarang Kak Bandar tanya, kalau misalkan dia searah, besar skalanya berapa? Kita cari dulu skala yang atas, yang berlawanan, yang searah. Baru nanti kita cari skala yang berlawanan arah, berapa. Oke, coba cari dulu skalanya ya. Ingat tadi jarak dari titik pusat dilatasinya itu O ke B, jarak dari titik pusat dilatasi ke bayangannya O ke B aksen. Ya, coba cari satu titik aja. Ya,
Oke, ngambil skalanya yang searah dulu ya. Berarti K-nya dulu. Berarti K-nya berarti O ke B aksen misalnya. Dibagi O ke B. Dari O ke B aksen berapa jarak? Dari 0 ke min 6. Berarti berapa tuh? Dari 0 ke min 6. Berarti bergeser berapa jauh dia? 6. Dari 0 ke min 4. Kita ambil F-nya 4 ya. Berarti skalanya 6/4. Bisa lebih sederhana nggak 6/4? 2/3. 3/2. 3/2 atau 1,5 ya, Grace ya. Jadi faktor skala yang searah ini 1,5 dia. Oke, sekarang yang bawah sekarang. Yang bawah berarti kita hitung juga. Ingat, karena di searah tadi kita hitungnya positif ya. Tapi kalau dia berlawanan arah, kita hitungnya dia negatif. Dari O ke B double aksen. Itu kan 6. Tapi ke bawah, berarti OB double aksen ke OB. Berarti ini ke bawah, jadi min 6. Lalu OB-nya tadi 4. Oke, jadi berapa nih faktor skalanya? Dapatnya berapa faktor skalanya berarti? Min 6/4. Min bagi plus berapa? Min bagi plus. Min 1,5. Min 1,5. Nah, perhatikan, pembesarannya sebenarnya sama nilainya. 1,5, cuman yang satu searah, yang satu berlawanan arah. Yang satu positif untuk yang searah, yang satu lagi negatif buat menyatakan dia berlawanan arah. Lionel, apakah udah masuk, Lionel? Sudah, tapi agak telat jadi kurang ngerti. Oke, ya. Sorry, Kak Bandar baru baca WA. Oke. Ya, jadi faktor skalanya, cara searah dan tidak searah itu begitu konsepnya. Sudah? Aman? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada? Aman ya? Yakin nih, aman? Udah ngerti tentang konsep skalanya, mengenai dilatasi dan konsep skala yang berlawanan arah dan searah. Udah aman? Udah bisa dipahami? Ya, lanjut kalau udah. Nah, ini kalau mau dibilang, ini contoh bayangan juga tentang gimana itu melihat skala. Jadi adik-adik, kenapa tadi ada istilah dibesarkan atau dikecilkan? Ini salah satu metode juga untuk menjelaskannya. Ya, benda aslinya di P, tapi bayangannya di P aksen.
Jadi dari OP, ya dari O ke P ini, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jaraknya 7. Tapi dari O ke P bayangannya, jaraknya cuma 3. Kira-kira ini dibesarkan atau dikecilkan? Jarak titik dilatasinya ke bendanya tadinya 7. Cuman ketika dia didilatasi, jaraknya jadi 3. Kira-kira dibesarkan atau dikecilkan? Kira-kira dibesarkan atau dikecilkan? Halo? Dari titik pusatnya ke bendanya 7 cm. Tapi setelah didilatasi, jarak bayangannya dari titik pusatnya cuma 3. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil bayangannya dari bendanya? Besar. Lebih besar bendanya atau lebih besar bayangannya? Bayangannya. Dari bayangannya ke pusatnya cuma 3. Sementara dari pusatnya ke bendanya itu 7. Dari pusatnya ke bendanya 7 meter. Cuman dari pusatnya ke bayangannya jadi 3 meter. Kira-kira bendanya lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Lebih kecil. Dan faktor skalanya jadi kayak gini, 3/7. Ingat tadi nyari kelas skala kan OP aksen dibagi OP. Jarak dari titik pusat ke bayangannya dibagi dengan jarak dari titik pusat dilatasi ke bendanya. Ini kan 3 di 7. Yang A skalanya itu 3/7. Dia searah karena arahnya sama ke kiri ya. Benda dengan bayangannya searah ke sana semua. Sama semua arahnya ke sana. Hanya untuk yang B arahnya berbeda. Dari pusatnya ke bendanya dia ke kiri, tapi dari pusat ke bayangannya berlawanan arah. Ya kan? Ini dari pusatnya ke bendanya jaraknya cuma 2. Berarti K-nya berarti OP aksen ke OP. OP-nya tadi cuma 2. Nah, karena berlawanan arah, si OP aksennya 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini ke sini itu ada 5. Gitu ya. Berarti karena dia berlawanan arah, kita pakai dia minus. Minus 5. Berlawanan. Jadi faktor skalanya min 5/2 atau min 2,5. Kira-kira bingung nggak? Ilustrasi tentang pembesaran atau pengecilan ini dan berlawanan arah atau searah. Mulai membingungkan. Oke, bingungnya di mana? Yang kayak tadi Kak Wanda bilang kayak dari pusat ke benda, terus kayak ngomongnya tuh Kak Wanda kayak diulang-ulang, aku tuh kayak Oh, bingung gitu. itu kan menandakan penekanan. Jadi supaya kalian nggak ini dengan kalimat dari pusatnya ke bendanya. Itu kan 7. Dari pusat ke bayangannya 3. Gitu kan. Itu kan kalau diulang itu menyatakan penekanan sebetulnya. Supaya kalian lebih ngerti dengan kalimat. Ya. Intinya kalau dia searah dia positif, kalau dia berlawanan arah dia negatif. Si kanan. Ada lagi yang masih bingung?
Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang konsep ini dulu? Ini dasar tentang dilatasi sebelum kita masuk konsepnya yang lebih agak rumit lagi. Ya, yuk sekarang kita masuk ke. Nah, kalau tadi dilatasi pusatnya titik O. Titik O itu tadi koordinatnya 0,0, betul ya? Lihat titik O ini. Nah, ini titik O, ini pusat dilatasinya kan? Si titik O ini koordinatnya 0,0. Ya, titik O ini koordinatnya 0,0. Itu sebagai pusat dilatasinya ini tadi. Nah, sekarang pusat dilatasinya kita rubah. Jadi titiknya, oh tadi kan benar belum kasih konsep ini ya? Nah, kalau dia pakai titik pusat dilatasi O, maka berlaku aturan begini. Ini benda aslinya, A, B, lalu didilatasi dengan faktor skala dan titik pusat O, maka bayangannya jadi kayak gini. A, K, di koma, A kali K, di koma, B kali K. Ini pakai konsep ini nanti. Kalau titiknya dilatasinya itu 0,0. Ya, contohnya begini, jangan langsung bingung dulu. Contohnya begini, Kak Bandar kasih contoh. Nah, tadi kan kita udah coba titik B. Sekarang kita coba titik A. Titik A, kita coba ya. Misalkan titik A itu aslinya adalah yang tadi ini ya. Titik A-nya 6,4. 6,4. Lalu ini dapat dilatasi oleh titik pusat O. Dan faktor skalanya tadi berapa kita hitung yang ke atas? 1,5 ya. Atau 1,5. Nah, ini berarti titik A ini didilatasi oleh titik pusat O dan skalanya 1,5. Maka kalau pakai konsep yang di bawah, berarti bentuknya jadi begini. Tinggal kalikan koordinatnya masing-masing dengan skalanya. Berarti A-nya, A aksennya berarti 6 kali 1,5, lalu koma 4 kali 1,5. Dan dikali 1,5, koma 4 kali 1,5. Oke, 6 kali 1,5 berapa? 6 dikali 1,5 berapa sih? 6 dikali 1,5 berapa? 9. 9. Berarti A aksennya 9, 4 kali 1,5? 6. Nah, sekarang lihat di gambar, apakah betul A aksennya 9,6? Betul nggak koordinat A aksennya 9,6? Yang searah ya. Oke? Jadi kalau sesuai, berarti faktor skala kita benar dan pengertian kita juga benar berarti. Gampang kan? Masih bingung tentang dilatasi? Lalu coba sekarang yang ke bawah. Ya, berarti ada double aksennya. Kayak tadi. Sekarang titik A-nya, kita coba yang berlawanan arah ya. Titik A-nya 6,4,
lalu dilatasinya oleh titik pusat O dengan faktor skala 1,5. Maka nanti bayangannya berapa kan gitu kan? Konsepnya sama. Karena ini dilatasi kedua, maka Kak Bandar kasih tandanya 2 kutip begini ya. Kutipnya 2. Berarti 6 kali tadi yang berlawanan arah itu skalanya min 1,5, 4 kali min 1,5. Oke. Ini skalanya berarti min 1,5. Maka koordinat A double aksennya berapa? 6 dikali min 1,5. Plus kali min, udah pasti min kan? 6 kali 1,5 tadi 9, betul? Jadi ini min 9, lalu 4 dikali min 1,5 berarti min 6. Betul nggak koordinat A double aksennya min 9, min 6? Betul ya? Oke, semudah itu untuk mengerti tentang dilatasi adik-adik. Sengaja Kak Bandar bawa lewat gambar dulu supaya kalian paham bahwa ada skala yang negatif, ada pengecilan atau berlawanan arah, ada yang dia searah dan K-nya positif. Oke. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai di sini dulu? Bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Sampai bengong gitu gimana? Bingungnya di mana sih? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Mending tanya sekarang nanti supaya kalian bisa lanjut ke yang berikutnya. Aku mau nanya. Gimana, Bi? Nanti kan yang A misalnya yang 6/4 gitu. 6/4? 6,4 itu. Yang A, oke. Itu kan koordinatnya 6,4. Terus yang 1/2-nya itu apanya? Skalanya kan O, K. Simbolnya kan itu O, K. K-nya kan udah kita cari tadi 1,5. Betul nggak? Di awal. Oh, ya. Oke, jadi cari skalanya dulu. Jadi cari dulu skalanya supaya nanti kalian bisa tahu nanti konsepnya seperti apa. Ya. Itu kita dapat dari gambar. Nah, kalau misalkan kalian dapat soalnya kata-kata, maka kalian tinggal deteksinya gampang. Ya, mungkin skalanya bisa diketahui atau mungkin bisa juga nanti kita harus cari skalanya. Cuma diketahui titik sama bayangannya doang. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Sudah yakin aman semua ini? Yuk, Kak Bandar kasih satu soal ini ya. Coba kalian cari, kita masih ada sekitar 5 menit lagi. Kak Bandar kasih satu soal ini, coba kerjain. Pakai konsep yang barusan ya. Jangan kemana-mana konsepnya, pakai konsep yang baru Kak Bandar kasih ya. Yang O, K. Nanti kalian bisa kerjain soal nomor 8 ya. Perhatikan soal nomor 8. Nah, ini soal nomor 8 ini yang Kak Bandar lingkari. Yang ini. Jadi kita ditanya koordinat bayangan dari titik C
kita diminta koordinat bayangannya dari titik C yang punya koordinat 9,6. Nah, si titik C itu kebutuhannya didilatasi terhadap titik pusat O. Jangan lupa titik pusat O itu koordinatnya 0,0. Koordinatnya ya. Dengan faktor skalanya min sepertiga, berarti faktor skala itu kan A. Sikanya ya, min sepertiga. Udah enak nih diketahui. Nah, sekarang kita tinggal cari bayangan si C-nya aja. Oke? Coba dikerjain dulu ya. 3 menit ya, nanti kita bahas ya. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Ini nomor 8 ya. Nomor 8 itu kan titik T-nya 9,6. Lalu didilatasi oleh titik O, ya kan? Dan faktor skalanya adalah min sepertiga. Ya, maka bayangannya berarti C bayangannya berarti 9 dikali min sepertiga, koma 6, min 6 kali min sepertiga. Yang 9 dulu, plus kali min. Plus kali min berarti min ya. 9 kali sepertiga berapa? Atau sepertiganya dari 9 berapa sih? Min 3. Min 3 ya. Lalu min kali min plus berarti yang kanan. 6 kali sepertiga? Min 2. Karena tadi min kali min udah plus berarti positif ya. Jadi 2. Nah, inilah dia bayangan buat nomor 8. Bisa? Aman ya? Nanti kita lanjut lagi Senin masih tentang dilatasi ya. Silakan dicatat dulu yang ini kalau udah kita mau absen. Sepertinya aku benar-benar gak ngerti karena telat masuk. Ya, nanti dengerin lagi rekamannya aja coba Lionel ya, pelan-pelan ya. Oke, yuk kita absen ya. Silakan open cam-nya, kita absen ya. Oke, yuk 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua, sampai ketemu hari Senin ya, bye-bye. Terima kasih, Kak. Iya, Terima kasih, Kak. yuk.